1 tahun berbisnis laundry itu saya tipes, Kak. Eh, Saya bahkan pernah mengurung diri di kamar. Saya tidak tahu mau bikin apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobistal, obrolan bisnis bareng Sobat Indibis. Dan hari ini kembali lagi bersama Vira Maulidia. Seperti biasa ya Sobis ya, kita akan obrol-obrolan seputar bisnis. Dan spesial sekali hari ini kita kedatangan tamu yang merupakan owner nih ya, owner dari salah satu bisnis yang cukup besar di Makassar. Mungkin juga sudah mulai merambah nih ke Sulawesi Selatan. Siapa lagi kalau bukan Kak Amran Otto. Halo, Kak Vira. Halo Kak Amran. Nah, boleh, tadi kan saya sudah kenalkan sedikit-sedikit nih Kak tentang diri Rita, bagaimana, tapi kayaknya tidak pas gitu kalau enggak langsung orang yang kenalkan. Boleh dikenalkan Kak Amran Boleh, ini boleh. siapa? Apakah pemilik laundry aja atau siapakah Kak Amran ini sebenarnya? Siapa saya sebenarnya? Ya, ya. Perkenalkan, sahabat Sobis. Nama lengkap saya adalah Amran Otto. Sekarang saya membuat satu nama yaitu dosen laundry, Kak Vira. Ya, dosen laundry untuk menjadi apa namanya? Personal branding kita. Sapaan Iya, akrab. sapaan akrab. Ya, dosen laundry. Dosen laundry. Ya, kemudian sekarang kami berkecimpung di bisnis laundry sudah 14 tahun, Kak Vira. Oh. Ya, sudah 14 tahun. Tapi basicnya sebelum berbisnis laundry, saya adalah seorang karyawan juga. Oh, Ya, oke. saya seorang karyawan swasta di perusahaan tambang itu kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Ya, setelah itu baru berbisnis laundry hingga hari ini, seperti itu. Oke. Nah, sekarang juga menjabat sebagai ketua asosiasi laundry untuk daerah Sulawesi Selatan dan Barat. Seperti itu. Ini satu dikenalin, saya jadi keponya banyak nih teman-teman. Tapi mungkin kita beralih ke kenapa akhirnya memutuskan untuk memilih apa ya, tidak menjadi karyawan lagi. Istilahnya kan kalau jadi bisnis laundry ini bukan menjadi karyawan ya, tapi Betul. memiliki banyak karyawan. Iya, betul. Kenapa akhirnya memilih untuk menjadi pebisnis dulu nih Kak? Oke. Jadi alasan utama yaitu biar lebih dekat dengan keluarga. Oh, Ya, itu alasan pertama saya. pertamanya ya. Iya, betul. Mungkin kerjanya jauh ya? Tidak Kerjanya di Makassar. jauh, betul. Kerjanya di luar daerah, di luar kota Makassar, itu kurang lebih perjalanan 12 jam. Jadi itu menjadi alasan pertama saya adalah biar lebih dekat dengan keluarga. Kemudian memperluas pertemanan. Kalau di tempat kerja kemarin kita kerja 8 jam, kemudian pulang, istirahat, kemudian pergi kerja lagi. Rutinitas itu saja. Dan Ya. orang yang ditemui juga itu Ji. Iya, itu saja. Jadi setelah 8 tahun kerja, ada juga muncul rasa kebosanan. Oke. Nah, akhirnya mencari peluang baru, mencari literatur dari internet dan lain-lain, akhirnya kepilihlah laundry jalan ninjaku. Laundry Jalan Ninjaku. Kenapa Kak? Apa yang ditemukan itu pas lihat, oh laundry ini bagus. Kenapa memilih laundry? Pertama, mudah dipelajari. Oh, Ya, saya saja laki-laki pasti pernah mencuci, iya. pernah menyetrika, pernah sikat pakaian. Nah, akhirnya itu menjadi alasan juga saya. Ini pasti akan mudah diajarkan. Saya mudah pelajari, kemudian mudah juga saya ajarkan. Jadi itu alasan pertama saya memilih bisnis laundry. Akhirnya berkembang, kita lihat, oh ternyata bisnis laundry menjadi istilahnya lifestyle, gaya hidup. Yang tidak akan bisa ditinggalkan ya sama setiap orang. Pasti setiap orang Iya. mencuci Iya, setiap hari. iya. Jadi di mana ada orang yang berpakaian, Iya, di situ pasti laundry dibutuhkan. betul. Seperti itu. Betul, Nah, betul. istilahnya sekarang laundry tomorrow or laundry today or next tomorrow. Gitu kan? Iya, kalau tidak laundry hari ini bisa telanjang, mohon maaf besoknya. Bisa bau juga Kak. Bisa aja, bisa kancing bau. juga toh kalau tidak di laundry baju Kak, Iya. teman-teman. Oh, jadi memang alasannya itu dari keluarga dulu ya, paling terdekat, dan itu menjadi Betul. alasan utama nih Kak. Iya, betul. Karena mungkin jauh dari sini dan laundry lah yang menjadi ini ya, jadi tempat utamanya juga untuk apa ya,
beralih profesi, istilahnya ini kan beralih profesi Kak, beda sekali dari Beda karyawan. sekali, 180 derajat berbeda. Terus gimana itu pasti awal-awalnya apa ya, ada perasaan kayak ih ini kok kehidupanku begini berbeda, atau memang dari awal sudah enjoy kayak oh oke ini pilihanku, atau bagaimana Kak? Ada struggle gak di awal-awalnya? 1 tahun berbisnis laundry itu saya tipes, Kak. Eh, Iya, betul. Jadi tekanan mental, tekanan pekerjaan, kemudian tekanan macam-macam. Setelah berubah dari karyawan menjadi pengusaha laundry, banyak sekali tantangannya, banyak sekali suka dukanya. Saya bahkan pernah mengurung diri di kamar, saya tidak tahu mau bikin apa. Iya, saking stresnya. Bahkan hanya karena pakaian pelanggan yang hilang kena mungkin noda udah. misalnya, atau kena setrika. Dulu kan kita pakai setrika listrik. Itu bikin stres yang luar biasa. Padahal itu kalau dipikir perkara pakaian aja ya. Iya, betul. Kita Tapi pikir ternyata tadi gampang mencuci, gampang melipat, gampang melipat, tapi tidak ternyata. Karena kan kita berhubungan dengan pelanggan, punya orang yang dikerjakan. Dulu punya sendiri. dan Seperti jadi itu. masalah kepercayaan juga Kak. Betul, Mm-mm. betul. Nah, Itu yang harus karena kita jaga. adanya struggle di awal-awal ini Kak, apa ya, apalagi di tahun pertama mungkin ini paling berasa ya. Terasa sekali. Pokoknya tepat 1 tahun, saya resign April 2014, Mei 2015 saya tipes. Hmm, Pas 1 tahun, saya ingat sekali. Iya, oke. tipes. Dan butuh pemulihan, butuh waktu 3 bulan untuk bisa Itu laundrynya bagaimana? Tetap berjalan kah atau tutup kah? tetap berjalan. Karena di usia 1 tahun itu akhirnya kita bisa membayar karyawan, kita sudah punya tim kecil-kecil, sudah ada pegawai, akhirnya tinggal bisa dikontrol. Tapi saya tetap harus ada di situ. Iya betul, karena kan itu kalau apa ya, pebisnis tahap awal itu benar-benar kita juga melakukan dari mulai kasir, dari mulai nyucinya, setrikanya, tetap dilakukan tim itu juga. Semuanya, mulai dari antar jemputnya pula. Iya, betul betul betul. Menangani komplain apalagi ya, Apalagi apalagi itu. Oke, nah itu gimana Kak? Waktu awal-awal menangani itunya, struggle-nya itu kan pastinya nggak mudah ya untuk keluar dari zona itu, apalagi sempat jatuh juga down itu, untuk membangkitkan kembali rencana awalnya atau niat awalnya itu seperti apa Kak? iya, kembali lagi di niat awal bahwa kita memang mau bermanfaat untuk orang lain. Hmm, Ya, yang pertama tentu untuk yang terdekat adalah keluarga. hmm, Makanya itu yang kembali memotivasi. Itu yang menjadi support system ya. Keluarga harus kita hidupi istilahnya. Kemudian ada karyawan juga yang harus kita hidupi mungkin dengan keluarganya melalui usaha ini misalnya. Itu kembali menyemangati dan akhirnya harus mencari referensi, belajar, bergaul, ya, mencari apa namanya eh, relasi, relasi. ya, networking kemana-mana, supaya kita terus bisa mengembangkan diri. Ya, itu tadi mentalnya dulu yang harus iya, dan mental itu bisa kita perkuat kalau kita belajar. Oke, Saya sangat merasakan manfaatnya, belajar gitu. betul. Mm-mm. Itu yang Setelah berapa menguatkan. lama Kak baru merasa kayak oh oke, ini sudah bisa berjalan sendiri nih bisnisnya, maksudnya kayak sudah autopilot lah bisnisnya. Setelah berapa lama Kak? Kan pasti awalnya itu kayak betul-betul harus kita ikuti nih bisnis, cuti pun pasti nggak bisa, libur pun pasti nggak ada tuh, kita rasa libur-libur itu Pokoknya 7 kali 25 jam. 25. Over Kak, over. 7 kali Kenapa tuh 25 jam. kenapa? Ya, jadi apa tadi terkait Bagaimana sih sampai di tahun keberapa baru di merasa tahun keberapa? bisa jalan nih laundry, dan ini benar-benar ini nih passionku, ini memang bisnis. Kalau mau jujur sih sebenarnya sampai hari ini saya belum menemukan namanya autopilot. Oh ya, Iya, jadi memang bisnis itu harus diorganisir, harus dijaga, harus di-maintain dengan baik. Nah, cuman ada tingkatannya. Sekarang saya tidak perlu lagi pergi mengantar jemput, saya tidak perlu lagi mencuci, saya tidak perlu lagi menyetrika. Tapi bagaimana saya membangun sistem, membuat SOP, membuat job desk, membuat manajerial yang lebih baik. Tapi secara jujur ya, iya. bisnis kalau di apa namanya setengah-setengah nggak akan bertahan. Memang harus ditekuni. Nah, tapi kalau secara tadi yang teknis itu di umur 3 tahun
Jadi saya berhitungnya mulai resign ya. Oke. Ya, jadi saya berhitung mulai resignnya Tapi fokus di berarti bisnis pernah laundry. jalan Kak pas masih karyawan, laundrynya sudah Bisnis jalan. laundry ini jalan sebelum saya keluar. Oke oke. Berarti udah mau ada perencanaan ya. Iya, iya, Kayaknya ini tahun segini saya mau resign. betul, betul. Jadi memang direncanakan. Tapi kenapa bisnis laundry itu tadi alasannya? Karena mudah dipelajari. Nah itu. Kemudian saya berhitung dari 2014 sejak saya resign, itu saya berhitung 3 tahun, Kak. 3 tahun saya harus terjun langsung, belajar seperti ini, membangun tim apa dan lain-lain. Baru saya bisa merasakan, oh tugas saya sekarang pengembangan. Ya, jauh lebih ke pengembangan bisnisnya. Ya, saya bisa mempresentasikan waktuku itu bahwa 70% sekarang saya harus mengembangkan. 30% mami yang teknis. Itu tugasnya owner. Lebih ke manajemen SDM-nya juga mungkin ya. Semuanya, salah satunya. Memperhatikan, terus kualitasnya seperti apa. Betul. Jadi dari operasionalnya bagaimana mencuci dengan baik, bagaimana menyetrika supaya rapi, bagaimana menyetrika supaya rapi dan cepat, bagaimana melipat yang rapi, menyusunnya yang rapi supaya packingannya rapi. Itu kita buatkan SOP-nya. Nah, terus kita aturkan lagi orangnya. Bagaimana orang ini bisa termotivasi untuk mengerjakan ini tanpa ada kita. Ya, tanpa diawasi. Iya, betul. Tetap ini juga. Iya. Ngomong-ngomong ini kita dari tadi bicara soal laundrynya Kak Amran, tapi kita belum tahu nih apa nama usahanya Kak Amran. Boleh diceritakan ini soal apa nama bisnisnya? Saya udah tahu sih, tapi mungkin bisa dibagikan. Iya, jadi mereknya kita Laundria, Kak. Laundria. Kenapa akhirnya memilih Laundria, Kak? Laundria itu simple, ya, mudah untuk kita ingat dan ya berkesan menarik sih menurut saya. Iya, jadi Mama Ami kulit itu Laundria ya. iya, Kan itu Laundria ya di samping rumah ya Laundria ya. gampang diingat. Ya, ada tuh juga dialek Makassarnya. Iya. Ada dialek Bugis Makassarnya. Jadi Laundria mau, gitu kan? Pakai mau Laundria. Iya. Mau laundry di Laundria mau. Di Laundria mau. Nah, ini juga salah satunya Kak. Kalau ini apa ini? Apakah ini minuman bukan? Apakah ini Pepsi? Bukan juga. Boleh diminum ya Kak? Yang ini tapi bukan yang ini. Yang ini diminum? Oh yang ini, oke. Bisa dijelaskan Kak apa ini? Jadi ini salah satu produk akhirnya turunannya dari bisnis kita. Nah itu dia. Apa itu? Iya, setelah tahun ke-10 baru kita memproduksi sendiri parfum dengan deterjen seperti ini. Ya, jadi ini deterjen cair metik ya untuk laundry, spesialis untuk laundry. Jadi kita tidak pakai deterjen yang di pasaran ya. Memang kita menggunakan deterjen khusus. Oh. Sebenarnya bedanya apa sih Kak kalau ini? Ini salah satu bedanya yaitu kekuatan mengangkat nodanya yang lebih baik. Ya itu. Kemudian ini sebenarnya dasarnya Kak, dia dalam bentuk pasta. Pasta, jadi memudahkan orang untuk pengiriman. Jadi pastanya itu dalam bentuk kardus yang kurang lebih beratnya 6 kiloan, tinggal ditambah air, ya tinggal nambah air 30 liter, airnya menjadi seperti ini. Jadi teman-teman sobis yang di daerah, misalnya ada keluarganya yang punya laundry, bisa merekomendasikan karena hemat ongkos kirim. Tapi yang bisa beli ini cuma orang yang punya laundry Kak? Atau kayak misalnya orang semua yang bisa, semua di rumahnya bisa. mau toh Kak? Iya, betul. Oke, kalau ini tadi apa? Baju ya? Pakaian bisa. Ini parfum. Ini parfum. Ini parfum. Jadi ini aplikasinya setelah disetrika. Oh. Bukan pada saat mencuci ya. Bisa berarti pas dilipat gitu ya di Iya, lemari. bisa pada saat betul. Betul. Jadi sebelum disimpan di lemari semprotkan, bukan dicampurkan ke cucian. Bukan juga pas kan habis biasa orang disemprot ke atas semprot disetrika. Oh, bukan pelicin. Gitu, Itu namanya pelicin. Ini beda. Ini memang pewangi. Oke. Ya. Nah, kalau yang ini si cabai-cabai tapi rawit cabai-cabai menggigit ini apa Kak? Kalau ini deterjen sepatu Kak. Iya, ini deterjen sepatu memang apa namanya diformulasikan khusus untuk bahan-bahan yang ya sepatu sneakers dan lain-lain untuk merawat bahan. Jadi beda ya, jangan sampai mencuci sepatu pakai ini. Iya. Saya kayaknya begitu. Jangan sampai mencuci sepatu pakai ini. Ya, jadi ini formulasinya memang direkomendasikan untuk merawat sepatu. Bukan cuma membersihkan tapi juga merawat. Seperti itu. Ini tinggal ditotal-totalkan, ini 250 ml, tapi bisa mencuci sampai 50 pasang sepatu ini.
Oh, berarti bisa sedikit-sedikit tuh sampai Sedikit. sudah ini ya, Kak. Iya, betul. Nih kan, ini kecil-kecil ini tapi banyak omsetnya. Ya, banyak omsetnya kan. Oke, kecil-kecil tapi banyak omset. Nah, tadi kan dijelaskan kalau ini turunan dari Laundria ya, Kak. Nah, apa itu nama ininya, bisnis lainnya selain Laundria yang berhubungan juga pasti sama laundry kan? Pasti berhubungan dengan Nah, itu laundry. apa, Kak? Bisa dijelaskan? Jadi ada satu perusahaan yang memproduksi untuk deterjen dengan parfum Evo namanya, Kak. Hmm. Parfum Evo. Ini sebenarnya bukan kita produksi sendiri, tapi kita hanya Oh, menyalurkan untuk ya. yang ini. Oke. Ya, tapi ini bagus kualitasnya. Oke. Dipasarkan di mitra usaha Ya, laundry ya. jadi ya untuk membantu teman-teman laundry, kita menyiapkan satu toko yang menjual semua perlengkapan laundry supaya teman-teman di Indonesia Timur ini mudah untuk menjangkau. Saya mengingat dulu, Kak. Saya senang bercerita pengalaman sebenarnya, Kak. Oke. Di 2009 kita memulai bisnis laundry itu bingung. Bingung mau beli bahannya di mana. Di Makassar tidak ada. Belum familiar ya. Belum familiar. Saya ingat sekali itu informasi pertama saya dapatkan laundry itu dari Jogja. Akhirnya kita membelinya juga dari Jogja. Bayangkan hanya membeli sabun dari Yogyakarta. Bebannya, ongkos kirimnya, waktu pengirimannya dan lain-lain. Nah, akhirnya kita menyiapkan juga satu tempat supaya pengusaha laundry gampang mendapatkan solusinya. Gitu. Mitra usaha laundry. Mitra usaha laundry. Selain menjual misalnya barang-barang gitu ya, Kak, sebenarnya apa sih yang dilakukan sama mitra usaha laundry ini? Ya, jadi di mitra usaha laundry itu ada tiga P istilahnya kita, Kak, konsepnya. Yang pertama itu adalah pengalaman, yang kedua adalah pendidikan, yang terakhir itu penjualan. Pengalaman, pendidikan, penjualan. Iya, pengalaman apa? Pengalaman selama bertahun-tahun kita menjalankan usaha laundry, itu yang kita sharing ke teman-teman yang datang. Oh, oke. Berarti ini benar-benar membagi rahasia, membagi ilmu, membagi semuanya ya, Iya, pengalamannya. iya. Jadi pengalaman kita sebagai praktisi dari 10 tahun terakhir ini, itu kita ceritakan supaya kita sama-sama bertumbuh. Yang pertama. Saya minum ya, guys. Iya. Yang kedua itu pendidikan, Kak. Tadi bagaimana manajemen komplain, bagaimana SDM-nya diatur, bagaimana SOP-nya, itu kita buatkan kelas. Oh, Setiap bulan rutin, satu kali satu bulan kita adakan kelas gratis. gratis. Oke, kelasnya berisi apa saja, Kak? Ilmu yang di-share di Banyak sekali materinya. Terakhir kita adakan tentang perhitungan usia ekonomis mesin. Jadi tentang maintenance mesin, tentang digital marketing salah Betul. satunya. Waktu itu juga Indibis Iya, nih Indibis, teman-temannya. Jadi betul. waktu itu kita bisa juga berbagi di salah satu kayak komunitasnya Kak Imran ini. Jadi Kak Betul. Imran ini. Jadi kita bisa kasih ilmu juga lah dari yang diberikan Indibis sekaligus juga menawarkan solusi dari Indibis kayak gitu. Jadi terbuka juga ya buat komunitas-komunitas termasuk komunitas mitra usaha lebih juga waktu itu. Apalagi Kak selain digital Ya, kita disupport kemarin sama Indibis untuk sharing digital marketing ya, terkait apa kemarin copywriting dan lain sosial media. posisi by sosial media gitu ya. Iya. Apalagi Kak selain digital marketing, terus finansial mungkin literasi ya. Iya, keuangan, kemudian manajemen, ya SDM, yang lebih teknis lagi seperti proses laundry, penanganan noda. 2 bulan yang lalu kita bikin kegiatan workshop laundry sepatu. Ya. Nah, itu keren tuh. Jadi kita buatkan satu kelas dan sudah bundling dengan starter kit yang bisa langsung menjadi satu usaha. Tapi itu memang Bayangkan. khusus untuk teman-teman di dalam mitra usaha laundry ya, Kak? Tidak, Kak. Tidak terbuka juga untuk Terbuka untuk umum. Oke. Iya, karena kan peluang laundry ini besar sekali. Iya, kita lihat peluangnya dari rumah tangga, hotel, kantor, masjid, di mana-mana ada barang kotor. Pesantren. Iya, pesantren, di mana-mana ada barang kotor, itu kita bisa menjadi mitra sebenarnya. Nah, Nah, tadi pengalaman udah pendidikan. Lagi tadi terakhir P yang terakhir adalah penjualan. penjualan. Nah, itu solusi untuk teman-teman yang mencari bahan, mencari perlengkapan. Nah, kalau kan kita sudah ajarkan, kita sudah sharing, kalau tidak ada yang menyiapkan kan repot juga kan. Iya. Nah, kita siapkan dengan harga yang kompetitif. Pasti di mitra usaha laundry. Bisa sekaligus juga merealisasikan ilmu yang sudah didapat ya. Betul.
Ini bisa dibilang kayak konsultan laundry ya teman-teman ya. Jadi kayak misalnya awalnya kita ya udah kalau mau cari ilmu, kayak misalnya saya ini mau buka laundry, Hmm, hmm. terus datanglah ke mitra usaha laundry cari ilmu dulu, sharing, oh begini ya orang buka laundry, terus latihan, terus habis itu carilah barangnya juga apa Betul sekali, ke mitra usaha laundry. Oke. betul sekali, seperti itu. Eh, Ya. Kenapa Kak awalnya? Maksudnya kan udah nih laundrynya sudah berjalan lancar ya. Kenapa Hmm. sampai mau main-main lagi dengan orang lain ini? Main-main dengan orang lain. Maksudnya Saya semakin minum dulu mengembangkan. sebelum main-main dengan Oh orang iya lain. iya, Saya minum minum dulu. dulu. Karena ini kalau main-main ini Kak Amran langsung tidak kira Sebelum main-main dengan orang lain kita minum dulu. Oke. Iya, jadi ada apa ya? Menurut saya ya, pandangan pribadi saya ini ada semacam kekhawatiran, bukan kekhawatiran sih, apa sih istilahnya? Keresahan. Keresahan, betul. Ada keresahan melihat teman-teman yang berbisnis laundry sudah bertahun-tahun masih seperti itu saja. Ya, sementara hanya dengan mengupgrade pengetahuan, belajar, itu sebenarnya bisa lebih bagus potensinya. Oke. Itu sebenarnya yang kita. Iya, iya. Banyak kan bisnis laundry itu kayak menjadi bisnis keluarga. Maksudnya bisnis keluarga itu suaminya mungkin mencuci, Ya. istrinya menyetrika, anaknya mondar-mandir. Ya, mondar-mandir di outlet. Nah, itu Masanya di banyak. situ-situ aja mungkin ya. Betul. Nah, itu yang menjadi keresahan kita. Akhirnya kita buat satu ruang mitra usaha laundry untuk tadi, untuk berbagi pengalaman, untuk buat kelas pendidikan, dan menjadi saran penjualan untuk menjadi solusinya. Seperti itu. Udah berapa lama berarti Kak mitra usaha laundry ini berjalan? Mitra usaha laundry sejak setelah pandemi sih sebenarnya. Oh, setelah pandemi. Iya, Karena baru. banyak yang tumbang mungkin ya di situ Iya, Kak. baru dua tahunan ya kalau nggak salah 2 tahun mitra usaha laundry ini. Karena Nah, memang pas COVID itu banyak yang absen juga laundry-nya ya. Maksudnya tidak tutup tapi mungkin semakin sedikit ya termasuk. iya, semasa COVID hampir semua lini bisnis kena. Ya, salah satunya laundry yang berimbas ke turunnya pasti omset. Kenapa? Karena Orang nggak kerja. orang punya banyak waktu untuk mencuci sendiri. Iya. Dia tahan-tahan juga uangnya, hemat-hemat maki deh. Ada juga waktu untuk mencuci sendiri. Anak-anak sekolah juga nggak sekolah. Iya, anak sekolah. Udah pakai kotor. Iya, iya. Jadi memang laundry masih bisa tetap buka waktu COVID, tapi itu tadi memang omsetnya turun karena orang punya waktu. Nah, setelah ini pasca COVID, orang pada ngegas semua kan. Ada yang mau bekerja, mau buka usaha, itu kembali gitu. Karena orang memang lebih menghargai waktunya untuk bekerja daripada mencuci. Tuh, betul betul Kak, betul. Iya, betul. Dan itulah ini yang bisa jadi peluang buat Iya. teman-teman laundry ini Hmm. lihat Hmm. itu. Hmm. Kembali lagi ke mitra usaha laundry Kak. Kalau misalnya nih saya nih contoh ya, mau buka laundry, terus saya datang ecek-ecek langsung ke mitra usaha laundry, Kak bisa nggak saya diajar untuk ini? Itu apakah memungkinkan atau memang mitra usaha laundry itu kayak oh saya buka batch begini dibuka untuk orang yang mau laundry atau bagaimana Kak prosesnya nih kalau misalnya saya mau bermitra di mitra usaha laundry atau berkonsultasi di mitra usaha laundry? Iya, jadi kita buka pendampingan yang per kelas ya. Iya, kita buka batch-nya Kak. Oh, batch memang ya? Iya, batch-nya kita ke depannya. Nah, sampai hari ini masih kita buka ruang yang siapapun yang mau berdiskusi, ayo kita datang. Kita datang ke sini, diskusi, kemudian melihat peluangnya bagaimana, kemudian membuat perencanaannya yang lebih baik. Tapi ke depannya nanti kita akan buat batch-batch yang seperti itu supaya lebih terorganisir. Oke. Iya. Di mana Kak tempatnya ini mitra usaha laundry atau ada Mitra usaha laundry baru satu tempat Kak di Makassar, itu di Perintis Kemerdekaan kilometer 14 Dayak. Ya dikit-dikit hampir Misudiang. Aku pakai paspor deh katanya orang-orang. Jadi, Bukan saya bilang nah, bukan saya bilang nah. oke. Jadi mungkin banyaknya juga teman-teman daerah sana ya, orang di sekitar lingkungan situ dulu yang mau misalnya ajak sharing gitu ya. Ya, jadi target utamanya mitra usaha laundry sebenarnya adalah pengusaha laundry yang sudah berjalan Kak. Oh, Ya, mereka kan pasti sudah butuh yang namanya semua bahan produksi. betul. Nah itu kita siapkan.
Tidak perlu beli jauh dari luar Apa saja Makassar. itu Kak kalau bahan produksi? Iya, seperti deterjen seperti ini, seperti parfum, seperti ini, sabun sepatu, Mesin? plastik, kemudian yang kecil-kecil hanger pun, ya mesin juga kita siapkan. Mm-mm. Plastik juga ya, kan ada ukurannya ya itu kan Iya, seperti ya. iya, ya itu semua bahan habis pakai yang dibutuhkan, pasti dibutuhkan di laundry. Hmm, Nah, kalau untuk apa tadi yang peluang usaha laundry itu juga menjadi target marketnya kita. Teman-teman memulai usaha laundry dengan lebih cara yang terencana, jadi dari gitu. awal memang dijelaskan di Iya, supaya bukan mencoba-coba. ya Nah, betul itu karena banyak istilahnya. tuh sekarang yang kayak gitu juga Bukan ya. mencoba-coba karena melihat misalnya tetangganya atau lorong ke rumahnya, ih ada laundry rame, Rame Ki. coba deh. Nah, itu enggak. Tidak seperti itu konsepnya. Jadi kita makanya tadi ada 3P-nya, ada pengalamannya, ada pendidikannya dan penjualannya. Oke. Kita gabung. Kalau penjualan, sebenarnya kalau laundry sendiri tuh ada strategi tersendiri Kakak. Ini bisa dibagi ya Kak. Ada strategi Kak, apakah eh, pastinya strateginya kan mengikuti zaman juga ya. Iya, Dari awal seperti apa, terus sampai sekarang seperti apa, dan nantinya mau seperti apa ke depannya iya. strateginya. Saya dari awal meyakini bahwa 80% pelanggan laundry yaitu datangnya dari sosial media, Hmm, dari internet tentunya. internet. Betul. Iya. Saya merasakan bagaimana pengaruhnya itu internet, sosial media bisa mengembangkan bisnis yang saya jalankan. Ya. Ya tinggal pergeseran Mami mungkin di 2016 apa yang trending misalnya dulu Facebook misalnya, Iya, ya pasti kan? awalnya dari Facebook ya Kak. Iya, dari Facebook. Saya sangat merasakan bagaimana itu Facebook bisa mendatangkan leads yang banyak, mendatangkan customer yang banyak. Sudah Iya, dirasakan gitu. betul. Dari 2010, 2014 resign, 2016 kita ikut kelas Facebook khusus ya. Oh, Iya. Akhirnya berkembang. Mungkin nanti sekarang kita memperhatikan juga, oh sekarang eranya milenial, Gen Z, apa dan lain-lain, ternyata bergeser. Bergeser lagi sosial Iya, media bergeser yang sosial media. ramai ya. Kita lihat, oh Instagramnya lebih diutamakan sekarang. Ada TikTok juga. Tapi intinya 80% ini iklan yang paling efektif adalah dari internet. Tidak ada yang kalah. Seperti itu. Itu yang sangat mempengaruhi kita di laundry ya. Iya, seperti itu Jadi Kak. sampai saat ini berarti juga strateginya itu di sosial media ya Kak. Semua yang ada di internet salah satunya sosial media. Kita juga optimasi di SEO Kak. Oh, Iya, pencarian di Google ya. Google betul-betul berarti dimaksimalkan ya Google-nya, Iya. pencariannya, komentarnya, semua di-maintain juga ya. Iya, kita ada Untuk tim yang review. kita sekarang baru buat ya, untuk Keren, keren, mengoptimasi keren. SEO-nya. Dan itu sebenarnya yang masih kurang perhatikan juga nih sama teman-teman nih Kak. Kalau misalnya ternyata pencarian di Google itu sangat menentukan, apalagi review-reviewnya orang gitu ya. Iya. Dan itu ternyata juga di-maintain dan itu bisa jadi sebuah contoh teman-teman ya. Kalau Betul. kita sudah punya bisnis, Iya. dikelolalah Google-nya itu. Iya, Karena website-nya, Google Maps-nya. kayak laundry terdekat. Nah, Betul. mungkin nih namanya kita atau enggak. Ya, kita ada timnya yang kerjakan itu. Oh, kok ada nih teman-teman ya. Tapi baru kita bentuk karena sadar ya bahwa di fase 5 tahun ketiga ini bisnis ternyata butuh penanganan yang berbeda. Nah, kalau saya sendiri sebagai ownernya tidak berkembang, maka bisnis saya pasti akan stuck sampai di situ. Makanya saya selalu belajar. Iya, gitu. Jadi itu yang ya pokoknya harus belajar terus ya Kak. Harus Kan belajar. kalau untuk pebisnis yang baru nih, kira-kira apa sih tips yang bisa Kak Amran share di apa ya di waktu yang singkat ini ya? Ini sudah mau closing ini atau Belum, oh, belum Kak. ya. Karena ini kan kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih banyak nih, ya udah join Mitra Usaha Laundry juga ya. Kalau tentang laundry, ya kita mau berbisnis laundry, ayo ke Mitra Usaha Laundry, semua ada di sana. Seperti Nah, itu. kira-kira apa sih sebenarnya yang teman-teman tuh harus persiapkan gitu Kak sebelum terjun di bisnis laundry ini? Yang harus dipersiapkan ya tentu pasti kemauan yang pertama ya. Memang sudah serius mau menjalankan laundry, tidak mau coba-coba, sudah tahu potensinya dan lain-lain. Yang kedua pasti modal. Nah, salah satu kelebihannya bisnis laundry, modalnya juga tidak besar. Bisa saja sudah ada di rumah ya. Iya, bisa saja sudah ada di rumah, alat-alat yang di rumah sudah bisa kita pakai. Itu satu kelebihannya bisnis laundry.
Yang ketiga lebih ke mental ya. Nah, itu saja. Ya, hampir semua ya intinya tadi karyawan dengan pengusaha pasti beda mentalnya. Hampir semua mau laundry atau bisnis apapun, yang pertama itu pasti mental juga harus kita siapkan. Setelah itu kan berproses. Kita harus bersahabat dengan proses. Kita harus menikmati prosesnya. Akhirnya kita dapat pengalamannya, dapat pembelajarannya. Sudah bisnisnya pasti akan bertumbuh. Seperti itu. Kalau kamu biasanya sharing-sharing kayak gini, ada kan sosial media nih gitu ya. Hmm. Ini bajunya sudah terlihat ya Ya. sosial medianya, teman-teman. Iya Kak Fira, betul. Ya, berangkat dari keresahan yang tadi. Iya. Ya, saya bukan mencari popularitas semata ya dengan membangun channel ini. Kita akan membangun channel dosen laundry Kak. Oke. Sebagai media untuk edukasi, media sharing ke teman-teman yang semakin luas jangkauannya. Tentu dengan internet pastinya. Ya, jadi kita akan tidak lama lagi launching ya channel YouTube dosen laundry. Ya, karena siapa tahu kan Mitra Usaha Laundry ini masih cuma di Makassar. Sulawesi Selatan, masih di Makassar gitu ya. Jadi takutnya teman-teman di luar sana tuh banyak yang tertarik juga, Kak. Iya. Jadi maksudnya kayak teman-teman dari Toraja, mungkin dari Manado gitu ya juga ya. Iya. Saya sering berjalan keluar daerah, keliling melihat perkembangan bisnis laundry di kampung. Masyarakat, sorry ya, di kampung ya saya bilang, bukan membandingkan kota dengan kampung, tapi teman-teman di kampung, masyarakat di kampung sudah memilih waktunya untuk bekerja, memaksimalkan waktunya untuk bekerja dibanding mencuci. Jadi laundry yang di kampung-kampung sekarang juga Ini banyak, Kak. ramai, Oh, tidak kalah dengan di kota. oh gitu. Iya. Malah saya pikirnya kalau di maksudnya kalau masyarakat perkampungan tuh malah lebih senang nyuci sendiri, ternyata bukan ya. Sekarang Ternyata tidak, ya. sekarang tidak. Oh, berarti sudah sangat menjamur laundry itu ya. Iya, laundrynya sampai di pelosok-pelosok dan ramai. Karena mungkin juga semakin mengefisiensikan waktu kita juga ya, kayak ya itu kita masukin laundry, Iya, biayanya juga kurang lebih sama kalau kita mencuci di rumah. iya. Sudah. Kan kita percaya kayak bahwa aset yang terpenting itu adalah aset yang tidak bisa dibeli. Hmm, Apa itu? Waktu. waktu. Tidak akan mungkin bertambah. Kak Fira kalau mau jual waktunya 1 jam ke saya mau beli. Iya. Tidak bisa. Nggak bisa. Saya mau menambah menjadi 27 jam, saya beli 3 jam dong. Nggak bisa. Jadi masyarakat juga seperti itu. Lebih bagus kita produktif, bertani misalnya, ladang, berkebun. Cuciannya di laundry. Murah. Itu fakta yang baru saya tahu itu, Kak. Murah. Lebih murah nyuci di laundry daripada mencuci sendiri. Tanpa disadari. Tanpa disadari ya. Iya. Tapi kalau kita mau hitung-hitung rinci, kita dapat nanti bahwa laundry saja pakaian tak lebih murah. Oh, oke. Apalagi kalau anak milenial kayak saya ini, Kak ya. Malas. Kayak dicuci lagi, dijemur lagi, ini lagi, kayaknya Iya. di laundry mewah ya. Iya. Oke. Nah, mungkin Kak bisa sebagai closing statement nih ya Kak, apalagi yang bisa di-share pesan-pesannya buat teman-teman di luar sana yang mungkin sedang menjalankan bisnis ya, bukan cuma laundry mungkin ya, bisnis yang mungkin di sana lagi merasa, aduh ini bukan passionku, aduh kayaknya saya berhenti nih deh berbisnis. Kira-kira apa nih Kak yang bisa di-share dari pengalaman Kak yang banyak ini? Ya, yang pertama tadi menyinggung yang tentang passion. Kadang memang kita harus meninggalkan ego. Ya, bahwa kita harus berjalan saja dulu, berproses dulu, nanti kita akan temu sendiri dengan passionnya. Yang kedua, perbanyaklah keahlian. Perbanyak keahlian untuk menyelesaikan banyak masalah. Karena hidup ini hanya berpindah dari satu masalah yang satu ke masalah yang lain. Iya. Seperti itu Kak Fira. Dari dulu satu masalah, ada masalah lagi. Iya, betul. Seperti itu. Seperti itu ya Kak. Oke, dan itu dia teman-teman yang sudah di-sharing sama Kabar. Apa ada lagi Kak pesannya? Sudah cukup? Cukuplah Kak. Saya rasa itu. Kalau yang mental tadi ya. Ya, jadi kan saya tambah aja sedikit. Ini bahwa masalah itu datang bukan karena kita dewasa. Ya, tapi
masalah ini datang supaya kita menjadi dewasa. Seperti itu. Itu dia closing statement dari Kak Amran. Terima kasih banyak Kak Amran atas Sama-sama. kesempatannya. Sudah sharing sangat banyak di sini. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen tahu lebih banyak, bisa ke apa Kak sosial medianya @Mitra Usaha Laundry. Mitra Usaha Laundry di Instagram. Kemudian untuk jasanya itu di Laundry Official. Di TikToknya, Kemudian Dosen TikToknya ada Dosen Laundry dan YouTube-nya juga channel Dosen Laundry. Nah itu banyak tuh Ya. yang bisa di-sharing dari situ juga ya. Betul. Tips-tips mencuci, tips-tips mengatur keuangan juga mungkin ada juga ya. Ada semua Semuanya di pokoknya sana. ada, teman-teman bisa langsung berkunjung ke sosial medianya. Siap. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Amran atas Terima kasih Kak Vira, kesempatannya. terima kasih Terima Indibis. kasih banyak juga Sobat Indibis yang sudah mengikuti Sobis Talk hari ini, dan semoga apa yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan sampai jumpa di Sobis Talk selanjutnya. Dadah!